Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Triantoro dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan terjemahan dari Child with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Selain itu, ada juga yang menggunakan istilah seperti anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Ada satu istilah yang berkembang secara luas setelah digunakan, yaitu difabel yang merupakan kependekan dari differentiability. Tetapi sekarang menggunakan dengan istilah anak berkebutuhan khusus yang membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa yang pernah dipergunakan dan masih digunakan. Jika pada istilah luar biasa lebih menitik beratkan pada kondisi anak, seperti fisik, mental, dan emosi sosial. Sedangkan pada berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi kemampuan intelektual sesuai dengan potensinya. Contoh, seorang anak tunanetra jelas dia memiliki keterbatasan pada bidang penglihatannya, tetapi dia juga memiliki potensi kemampuan intelektual yang tidak berbeda dengan anak normal. Maka untuk dapat berprestasi sesuai kapasitas intelektualnya diperlukan alat bantu kompensatif indera penglihatan, seperti talking komputer, talking books, buku tulisan braille, dan sebagainya. Dalam penggunaan istilah tersebut, anak berkebutuhan khusus di atas memiliki konsekuensi berbeda. Istilah yang paling tepat tergantung dari mana kita memandang. Seperti dalam bahasa Inggris dikenal istilah impairment disability, handicap, impairment berhubungan dengan penyakit dan kelainan pada jaringan. Disability berhubungan dengan kekurangan atau kesalahan fungsi atau tidak adanya bagian tubuh tertentu. Handicap berhubungan dengan kelainan dan ketidakmampuan yang dimiliki seseorang bila berinteraksi dengan lingkungan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dari perbedaan interindividual dan perbedaan intraindividual yang signifikan. Sehingga untuk mengembangkan potensinya dibutuhkan pendidikan dan pengajaran khusus. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman terhadap hakikat anak berkebutuhan khusus. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Wibowo, NIM 18144200015, ingin menjelaskan tentang hakikat dan konsep bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus itu diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya sendiri. Nah, menerima keadaan dirinya, mengenali kelemahan, kekuatan, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, langkah awal dalam melaksanakan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus adalah melakukan identifikasi anak. Nah, untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak dalam rangka menyusun program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka identifikasi perlu dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, dan jika memungkinkan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan tenaga profesional dalam mengenai anak yang bersangkutan. Nah, di sini ada konsep anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini tuh pengertiannya adalah cukupan konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara, temporer, dan yang kedua, berkebutuhan khusus yang bersifat menetap. Nah, yang selanjutnya, salah satu tugas pokok sekolah luar biasa adalah membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan tingkat dan jenis anak berkebutuhan khusus. Seorang siswa dikatakan berhasil mencapai perkembangan yang optimal apabila ia dapat menggunakan sisa kemampuannya secara optimal sesuai dengan derajat ketunaannya.
Namun kenyataannya menunjukkan masih banyak kesenjangan dalam mengantarkan anak untuk mencapai perkembangan tersebut. Kesenjangan tersebut antara lain masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum mampu melakukan aktivitas sehari-hari, padahal waktu di sekolah ia mampu. Kemandirian anak tunanetra yang kurang karena dalam dirinya masih ada rasa khawatir prestasi anak belum sesuai dengan potensinya. Bakat anak yang belum mendapatkan tempat yang belum sesuai dengan potensinya, yang belum mendapatkan tempat yang sesuai, itu akan memperoleh bimbingan. Nah, ketidakberhasilan tersebut tidak semuanya semata-mata karena ketunaan yang disandang akan memperoleh bimbingan. Nah, ketidakberhasilan tersebut tidak semuanya semata-mata karena ketunaan yang disandang siswa, tetapi ada juga karena tidak mampu melaksanakan pendidikan untuk memfasilitasi secara individu sehingga dapat mengetahui berbagai hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Nah, untuk itu mereka perlu diupayakan dan dibantu untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Nah, di sini mengenal kebutuhan khusus layanan bimbingan dan konseling, Thompson dalam bukunya Counseling Children menuliskan garis besarnya yaitu anak harus mengenal dirinya sendiri, kemudian menemukan kebutuhan anak, kebutuhan khusus yang spesifik sesuai dengan kelainannya, menemukan konsep diri, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan. Nah, yang selanjutnya di sini berkoordinasi dengan ahli lain dan melakukan konseling terhadap keluarga anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunovita Sari. Saya dari kelompok 5 NPM 18144200005. Di sini saya akan mencoba menjelaskan permasalahan anak berkebutuhan khusus. Proses pengelolaan ilmu otak di anak-anak berkebutuhan khusus itu relatif rendah. Pada awal kehidupan itu sel-sel otak mulainya sedikit. Ketika usia 6 tahun, sel-sel otak mulai bertambah hingga akhirnya pada usia 14 tahun dapat berkembang lebih pesat. Anak-anak berkebutuhan khusus hanya tertuju pada satu pusat perhatian atau topik menarik dalam proses otak. Nah, contohnya sebagai yang berinteligensi tinggi akan menghadapi kesulitan dalam pembelajaran normal, seperti suka merasa bosan dan cenderung main-main sendiri. Sedangkan yang inteligensinya rendah akan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan kerap membutuhkan banyak pengulangan dalam membahas suatu pembelajaran. Ada lagi dalam perihal interaksi sosial anak kebutuhan khusus kurang kontak mata, sulit berinteraksi dengan baik dengan teman maupun guru-guru, terus tak bisa berempati, memahami, sulit dengan teman maupun guru-guru, terus tak bisa berempati, memahami, sulit menyampaikan keinginannya, takut dan cenderung menghindari orang lain, dan sulit memahami isyarat verbal maupun non-verbal. Nah, terus ada anak berkebutuhan khusus kerap kali kurang tangkas dan keseimbangannya dalam pemilihan gerak motorik kasar, sedangkan gerak motorik halus anak berkebutuhan khusus itu kerap kurang terampil dan terkoordinir dalam melaksanakan salah satu tugas. Terus ada lagi, anak kebutuhan khusus itu cenderung hiperaktif atau cuek,
dan hiperaktif, enggan belajar, fokus hanya pada detail tertentu, tak menyeluruh, dan mempunyai perhatian yang obsesif. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai minat terbatas, tak patuh, terus monoton, agresif, terus kerap menangis juga. Selanjutnya, ketika belajar, anak berkebutuhan khusus itu kerap melakukan kesalahan karena memori mereka hanya pendek sekali jaraknya, mudah lupa, fakta tersimpan tetapi tidak dalam satu kerangka konteks yang terjadi. Anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya bisa memberikan respon terhadap sesuatu dalam pembelajaran, tetapi mereka sulit menghadapi situasi baru. Sebenarnya bisa memberikan respon terhadap sesuatu dalam pembelajaran, tetapi mereka sulit menghadapi situasi baru. Nah, ada lagi, anak berkebutuhan khusus itu sulit menirukan aksi orang lain, namun bisa menirukan kata-kata tetapi tidak memahami. Terus anak berkebutuhan khusus juga mempunyai keterbatasan kemampuan komunikasi, gangguan bahasa verbal maupun nonverbal, kesulitan menyampaikan keinginannya, dan penggunaan bahasa relatif pengulangan. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kelemahan dalam menguruskan aktivitas, bisa mengurutkan tetapi sulit mengembangkan sehingga kurang kreatif. Jika aktivitas dirubah, anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengalami stres, seperti kesulitan mempertahankan atensi, mudah tidak bisa menyelesaikan tugas, dan kurang mengontrol diri serta sulit bergaul. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waipa, NPM 181442 2019. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendekatan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan berbagai pendekatan dan strategi yang beragam. Ini mengingatkan adanya berbagai keunikan yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Menggunakan satu pendekatan saja tidak cukup untuk memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus. Perlu adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Secara umum, dikenal adanya dua pendekatan yang sering digunakan untuk memberi layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada pendekatan kelompok atau klasikal, yang kedua ada pendekatan individual. Yang pertama, pendekatan kelompok atau klasikal ini memiliki kelebihan dalam hal pelaksanaan dari segi waktu, tenaga, biaya, dan tenaga. Nah, dari segi waktu, tentunya tidak harus menyediakan waktu khusus bagi setiap individu atau siswa. Demikian pula untuk tenaga dan biaya. Sedangkan kelemahannya berkenaan dengan efektivitas pembelajaran yang sudah barang tentu kurang efektif untuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam pencapaian tujuan kompetensinya. Yang kedua, pendekatan individual. Pendekatan individual atau pencapaian kompetensi yang diharapkan tentu akan lebih baik dan lebih efektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak. Selain itu, guru juga akan mudah memantau perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Selain pendekatan individu dan pendekatan kelompok, bagi anak berkebutuhan khusus ada juga pendekatan lain yang berorientasi ke pencapaian hasil belajar anaknya, yaitu pendekatan remedial dan pendekatan akseleratif. Yang pertama, pendekatan remedial. Ini bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang
yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Pendekatan remedial didasarkan pada bagian-bagian subkompetensi yang belum dicapai oleh anak. Melalui pendekatan remedial ini, anak dilatih dan didorong secara individual untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan akseleratif. Ini bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus, utamanya anak berbakat, untuk lebih lanjut menguasai kompetensi yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anaknya. Nah, pendekatan akselerasi juga lebih bersifat individual. Nah, metode dan pendekatan dalam bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus dibutuhkan untuk pemberian layanan yang efektif pada anak. Hal ini dimungkinkan untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik bagi anak. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus antara lain: yang pertama, memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, fokus konselor dalam konseling anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.